Iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Tiga, Iman kepada kitab. empat, Rasulullah. kelima, Iman kepada hari akhir atau kiamat. yang terakhir. Iman kepada qada dan qadar. Tanggal 26. Ada yang hafal ini tanpa melihat? Saya So, rukun iman iman ada 6. pertama, Kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab Allah, kepada Rasulullah, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. ulangi Dayang. Rukun iman Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari. hari akhir, dan kepada qadar dan Qada dan qadar. Oke. Nah, 6 rukun iman itu adalah bagian dari akidah. Akhlak. Ya, bagian dari akidah kita. Mengapa sih manusia itu harus berakidah? Supaya kita tidak berakhlak kepada Allah. Ya, supaya kita terarah dan kokoh ya. Kalian sudah tahu dong. Hari ini kita akan mempelajari tentang Akidah Islam. akidah Islam. Oke. Nah, sekarang menurut kalian kenapa sih manusia itu harus punya akidah? Supaya tidak terjerumus ke ajaran yang sesat. Bagus. Ada yang lain? supaya tidak mudah terpengaruh. Dayang bisa jawab? Dia Apa tuh? Kenapa? tidak mengikuti hal-hal yang buruk. Betul semua. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana akidah Islam menjadi dasar yang menguatkan kehidupan seorang Muslim. Oke, selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Nah, ibu harap peserta didik setelah mempelajari akidah Islam akan memahami pengertian dalil nakli dan dasar-dasar dan tujuan akidah Islam serta mencerminkan akhlak terpuji. Oke. Ada yang ingin bertanya? Enggak, Cukup. Oke. Simak video ini ya. Jika ada hal-hal yang penting, kalian tulis saja. Bullying atau perundungan laki-laki menjadi tindakan negatif yang dilakukan secara berulang-ulang, di mana tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk melukai dan membuat seseorang merasa tidak nyaman. Kasus bullying yang terjadi akhir-akhir ini mengingatkan kita kebanyakan bahwa anak-anak yang menjadi korban bullying bisa mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Diperlukan pemahaman moral individu yang menekankan pada alasan mengapa suatu tindakan dilakukan dan bagaimana seseorang berpikir sampai pada keputusan bahwa sesuatu adalah baik atau buruk. Menurut kalian nih, ada
ada di dalam video tersebut? Jangan merendahkan orang, Lalu, berteman baik dengan baik. betul. Nah, itu poin pentingnya ya. Jadi, memangnya ada hubungan apa sih video ini dengan akidah Islam? Ada Nah, betul sekali. Nah, lanjut. Sekarang kita akan memahami apa itu akidah Islam dan apa kaitannya dengan video tersebut. Jadi, analoginya itu seperti ini. Ada dua pohon. Di sini ada yang akarnya banyak, kuat, kokoh, dan ada juga yang akarnya Gak ada akarnya. sedikit. Nah, misalkan bayangkan ya, manusia itu sebuah pohon yang rindang. Di dalam kehidupan itu ada angin kencang, hujan deras yang menimpa pohon itu setiap hari. Apa yang akan terjadi di kedua pohon tersebut? Pokoknya berubah. Yang mana yang berubah? Yang akarnya Yang akarnya sedikit. Nah, akar itu adalah diibaratkan sebagai akidah kita. Jika akar yang menopang pohon tersebut adalah akidah kita, berarti kalau akarnya rapuh, akidah kita rapuh. Akarnya kuat, Maka akidah kita juga kuat. Betul. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, sebelum ini Ibu akan membagikan buku paketnya ya. Nah, di sini semua lengkap. Kalian baca nanti nih. Oke Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Buka halaman 2. Pengertian akidah. Akidah ada menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, kata akidah berasal dari kosakata bahasa Arab yaitu aqodah, yaqidu, dan aqidatan yang artinya kata. Menurut istilah ada yang bisa membacakan? Ya, Sok. akidah adalah keyakinan yang tertanam kuat dalam hati terhadap ajaran Islam. Jadi, betul. Jadi akidah itu meyakini dalam hati bahwa Allah itu tidak perlu diragukan. Betul. Sampai sini paham? Selanjutnya yaitu dasar hukum akidah. Memiliki dua sumber yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Coba ada yang bacakan Al-Qur'annya. Wajib Bu. Nanti awal yang hadis ya. Kalau hadis nggak jelas. Ya udah, aku yang habis aja. Ayo bahasa awal. Firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman utama yang mutlak. Keberadaannya bagi seluruh umat manusia. Ayat Qur'annya yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai. Quran surat Al-Imran 103. Ayo ada yang bacakan yang hadisnya. Taraktu fikum amrayni. Segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan kaki Rasulullah SAW yang berfungsi memperjelas petunjuk di dalam Al-Quran. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitaballahi wa
Oke, baik. Terima kasih Aul dan Dayang. Nah, pada Al-Quran ini, ayat ini tuh mengajarkan kepada kita untuk selalu berpegang teguh terhadap ajaran Islam. Ketika kita memiliki akidah yang kuat, maka kita juga akan tidak mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk. Dan tidak hanya Al-Quran saja, ada juga selain Al-Quran itu Rasulullah juga menjadi teladan bagi umat Islam. Apa yang diajarkannya, apa yang dicontohkannya menjadi pedoman agar umat Islam selalu pegang teguh. ya, selalu berpegang teguh dan selalu terarah ya. Iya itu. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Oke, lanjut ya. Tujuan belajar akidah Islam yang pertama itu untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak lahir. Yang kedua yaitu untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Yang ketiga untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Dan yang terakhir memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Keluarga kita kan berbeda-beda. Ada yang sudah paham dan ada yang Belum paham tentang agama. Nah, keturunannya itu tidak mungkin langsung mengikuti orang tuanya. Jadi kita harus memupuk sejak lahir, mengembangkan apa yang sudah orang tua punya ini menjadi mengikut ke anaknya, keturunan-keturunannya seperti itu. Lanjut. Oh, sebelum ini mari kita buka kuisisnya ya. Kita main kuis ya. Ayo ibu saya mau. Wayground. Sekarang kita main kuis. Nah, ini kalian join di tab kalian masing-masing ya. Nah, ini kodenya 924028. Sudah? Baik, Ada satu orang nih yang belum masuk. Nanti ini ada hadiahnya ya. Mulai ya. 1, 2, 3.
dalam itu perilaku apa? Disiplin. Perilaku Pokok. iya, akidah yang pokok. Jika perilaku akidah yang rapuh itu Menunda-nunda. Astagfirullah. itu tidak boleh ya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Ibu. Nah, sebelum kesimpulan, Ibu akan membagikan tugas kelompok. Ini ada tugas kelompok 1, Amira kelompok 2, Dayang 3, Aul kelompok 4. Ibu beri waktu 5 menit. Silakan. Yang benar sudah maksudnya dia mau bisa kerusuk. Jika sudah, bilang ya. Sudah, Ibu. Yang sudah boleh boleh maju ke depan. Awal maju ke depan. Yang mana sih? Yang itu. Ini kamu dapat apa tema apa? Baik teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 4 memilih tujuan berakidah yang ada pada bab 4. Harus ada dulu deh, sebentar. Tujuan memiliki akidah Islam yang pertama, memberi ketenangan dan kekuatan hati. Orang yang berakidah kuat tidak mudah cemas atau takut berlebihan sebab ia yakin segala sesuatu berada dalam kendali Allah. Yang kedua, menjadi pedoman dan arah hidup. Akidah menuntut seseorang untuk membedakan mana yang benar dan salah. Yang ketiga, mendorong perilaku terpuji, akhlak mulia. Yang keempat, menumbuhkan rasa syukur. Yang kelima, membentuk pribadi yang sabar dan tawakal. Yang keenam, menjaga persatuan umat. Yang ketujuh, menjauhkan diri dari perbuatan tercela. Terima kasih teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Ada yang ingin menyimpulkan tanpa melihat ini? Jadi kesimpulannya adalah tanpa akidah kita akan tinggi yang betul dan kita akan melakukan perbuatan yang buruk. Jadi kita harus menguatkan akidah kita. Betul sekali. Jadi kesimpulannya yaitu akidah adalah keyakinan yang tertanam kuat dalam hati seseorang dan menjadi dasar kehidupan seorang muslim. Akidah Islam dibangun atas 6 rukun Iman. akidah yang pokok akan membentuk pribadi yang tangguh, tidak mudah terpengaruh oleh perbuatan buruk, serta mampu menjalani kehidupan sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap muslim harus berusaha memperkuat akidah melalui belajar, beribadah, Beriman. dan mengamalkan dalam kehidupan Sehari-hari. Oke, baik. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Untuk minggu depan, kalian harus menghafalkan dan menulis sifat-sifat Allah. Ada sifat apa aja? Wajib, mustahil, dan jaiz. Ya, dari ketiga itu kalian tulis lalu dihafalkan ya. Minggu depan akan disebar. Betul sekali. Nah, refleksi dan doa. Refleksi. Kalian setelah
mempelajari ini, apakah sudah ada gambaran untuk besok ada yang ingin dirubah? Ada. Apa itu? Tidak membuli teman. Lalu Berbuat baik daya Tidak terjerumus ke perilaku yang negatif. dan tidak mengundur-undur Waktu sholat.